Seorang ayah akan melakukan apapun demi anaknya. Tidak ada bahaya yang akan membuatnya mundur demi keselamatan dan kebahagiaan sang anak. Film ini mengisahkan tentang seorang profesor arkeologi yang berusaha mencuri 7 pusaka sakti Gunung Wudang untuk menyembuhkan penyakit bawaan putrinya. Dia menyuruh sang putri mengikuti pertandingan bela diri yang diadakan Sekte Wudang, sementara dia berusaha mencari keberadaan 7 pusaka legendaris tersebut. Mengambil timeline di awal pembentukan Republik Cina, film garapan sutradara Patrick Leung ini dibintangi oleh Vincent Zhao, Yang Mi, Louis Tan, Dennis Tao, dan Xiao Jiao. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Seorang profesor arkeolog ternama mendatangi sebuah toko barang antik. Dia adalah Tan Yulang, seorang arkeologi dan juga seorang praktisi kungfu yang masih memiliki darah keturunan dari dinasti Tang. Kedatangannya ke tempat ini bertujuan memeriksa sebuah pedang pusaka berumur 2000 tahun. Pedang itu didapatkan oleh seorang kolektor bernama Paul Chen. Pedang Xuantian merupakan peninggalan dinasti Tang yang ditempa dari sebuah batu meteor. Pedang sakti itu telah hilang dari 300 tahun yang lalu, sampai akhirnya ditemukan di Gunung Wudang oleh Paul Chen melalui sebuah pencarian yang panjang. Tang Yulang justru lebih tertarik melihat kotak penyimpanan pedang tersebut. 7 roh di Gunung Zhenjing tidur di atas Tiandan. Begitulah bunyi tulisan yang di belakangnya terdapat sebuah peta. Tang Yulang mengatakan bahwa pedang Xuantian itu hanyalah sebuah replika. Dengan mudah dia mematahkannya. Namun dia menyimpan peta tersebut dan berusaha keluar dari sana ketika terjadi keributan. Seseorang menghadangnya. Tang Yulang harus menggunakan semua kemampuannya. Paul Chen berteriak kesakitan, dan Tang Yulang pun berhasil lolos. Di sebuah pesawat kargo, seorang gadis memperhatikan seorang pemuda. Pemuda itu mendekatinya dan berusaha merayu. Pemuda itu adalah seorang ahli kungfu yang mendapat undangan untuk menghadiri pertandingan bela diri di Gunung Wudang. Tak disangka gadis itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Tujuannya adalah mendapatkan undangan pertandingan dari Gunung Wudang. Sekte Wudang adalah sebuah sekte yang didirikan oleh Mahaguru Zhan Sanfeng, merupakan pecahan dari Shaolin yang akhirnya melahirkan kepercayaan Tao. Sekte ini juga merupakan tempat lahirnya Kungfu Tai Chi yang legendaris. Saat ini Wudang dipimpin oleh seorang pendeta Tao yang dikenal dengan nama Pendeta Si. Dia dibantu oleh murid tertuanya Bai Long. Tang Yulang dan putrinya Tang Ning juga sedang menuju ke Gunung Wudang. Tiba-tiba seekor bebek terlihat melintas di jalan. Seorang murid Wudang muncul dan menyelamatkan sang bebek. Dia adalah Si Heiyi, murid langsung dari Pendeta Si. Karena motor mereka rusak, Tang Yulang dan Tang Ning terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Singkat cerita, mereka pun sampai di Sekte Wudang. Namun tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan. Pendeta Si telah meninggal dunia. Murid-murid Wudang menjadi heboh dan bergegas menuju aula. Mereka melihat Pendeta Si yang sudah tidak bernafas. Kesedihan meliputi semua murid. Tang Yulang sampai di sana dan memeriksa kondisi sang pendeta. Dia berpendapat lain. Sang guru tidak mati. Dia hanya tertidur dengan menggunakan teknik nafas kura-kura.
Nafas kura-kura adalah sebuah ilmu luar biasa yang menyalurkan udara melalui semua pori-pori di tubuh sehingga paru-paru tidak membutuhkan aliran udara. Orang yang menggunakan teknik ini terlihat seperti tidak bernafas. Dugaan Tang Yulang sangat tepat. Pendeta Si berhasil dibangunkan. Dia senang sekali melihat kemunculan si Heiyi yang akan diutusnya untuk mewakili Sekte Udang dalam lomba bela diri yang akan diadakan. Bailong menentang rencana itu. Menurutnya Heiyi bukanlah murid yang kompeten. Akan tetapi pendeta Si tetap pada pendiriannya. Tang Yulang melihat kehadiran seorang gadis yang menarik perhatian. Dia mengikuti sang gadis yang ternyata memiliki peta yang sama dengan yang ada di tangannya. Si gadis yang menyadari kedatangan Bailong pun menghentikan serangan. Dia menerangkan bahwa dia bernama Tianxin, dan kedatangannya adalah untuk mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Sekte Wudang. Keesokan harinya, Pendeta Bailong membuka pertandingan bela diri. Pada pertandingan pertama, Tianxin berhadapan dengan Wei Chunjing dari Sekte Kongdong. Wei Chunjing yang melihat bahwa lawannya adalah seorang wanita meremehkan Tianxin, dan itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Tang Yulang memperhatikan pertarungan dengan seksama. Dia bisa melihat bahwa jurus yang digunakan oleh Tianxin adalah teknik rahasia yang luar biasa. Chang Xijing, sebuah teknik Tai Chi tingkat tinggi yang diciptakan oleh Zhang Sanfeng di akhir hayatnya. Dan seperti yang diperkirakan Tang Yulang, Tianxin berhasil mengalahkan lawannya. Pertandingan kedua. Tang Ning berhadapan dengan Wang Lei dari Sekte Sangqing. Tang Yulang berpesan agar sang putri tidak memaksakan diri. Melihat Tang Ning terkena pukulan, Tang Yulang segera memberikan arahan melalui isyarat tangan. Dengan sebuah tendangan, Tang Ning berhasil menjatuhkan lawannya. Malam itu, Tang Yulang menyelinap keluar. Tang Ning yang melihat sang ayah segera mengikutinya. Tapi ternyata yang diikutinya adalah Tianxin. Dia menjadi terkejut dan jatuh ke jurang. Beruntung dia terjatuh di atas sebuah kasur yang empuk. Itu adalah rumah Su Heiyi. Ibu Heiyi yang sudah sangat ingin melihat putranya menikah, menganggap bahwa langit mengirimkan jodoh untuk Su Heiyi. Setelah sang ibu tertidur, Su Heiyi menceritakan bahwa ibunya mengalami kelumpuhan. Dia sudah berusaha mencari cara agar sang ibu bisa sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Untuk itulah dia menjadi pengikut Tao. Menurutnya, Taois memiliki kemampuan penyembuhan melalui penyatuan diri dengan alam. Di sisi lain, Tianxin yang sedang mencari pedang Xuan Tian dipergoki oleh Bailong. Tapi muncul seorang lagi di tempat itu. Mereka berdua berhasil meloloskan diri. Tianxin menerangkan bahwa kedatangannya ke Wudang adalah untuk mengambil kembali pedang Xuan Tian yang merupakan warisan keluarganya. Tang Yulang lalu menawarkan kerjasama. Ada 7 pusaka di Gunung Wudang. Dia berencana mengumpulkan semuanya. Jika bisa mendapatkan ke-7 pusaka tersebut, maka Tianxin boleh mengambil pedang Xuan Tian. Tianxin menyetujui tawaran itu. Dia juga mengatakan bahwa dia melihat Tang Ning terjatuh ke bawah jurang. Sontak Tang Yulang menengok ke bawah dan melihat Tang Ning yang terbaring di tanah. Dengan panik dia segera menuruni tebing tersebut. Syukurlah Tang Ning tidak terluka sama sekali. Hari kedua pertandingan, berbagai sekte bela diri menampilkan kebolehannya. Sampai akhirnya kembali giliran Tang Ning berhadapan dengan Tianxin.
Tianxin menahan pukulannya dan berpura-pura kalah. Sekilas Tang Ning melihat Su Heiyi membawa ibunya menuju ke puncak gunung. Tang Ning berusaha menyusul. Su Heiyi membawa sang ibu kepada pendeta Si. Pendeta Tao itu mengatakan bahwa fisik sang ibu sebenarnya sudah sembuh. Tapi dia terlalu memikirkan putranya sehingga jiwanya menjadi tidak tenang. Melihat Tang Ning muncul di sana, perempuan tua itu menjadi bersemangat dan dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Di sisi lain, Tang Yulang dan Tianxin mengatur rencana. Mereka berbagi tugas untuk mencari ketujuh pusaka. Tianxin akan mengambil gulungan Zenjing, sementara Tang Yulang akan mencari Tiandan, sebuah obat mujarab yang diramu langsung oleh pendeta Zhang Sanfeng. Tang Yulang memasuki sebuah kuil. Dengan alat pencari aura, dia bisa melihat sebuah cahaya di belakang patung Buddha. Tang Yulang menemukan benda yang dicarinya, tapi dia ketahuan oleh para Dao sini. Dengan keahliannya, Tang Yulang berhasil meloloskan diri melalui sungai. Tianxin sampai di tempat yang ditunjukkan di peta. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kuil tua itu sepertinya sudah lama ditinggalkan. Dengan mudah, dia menemukan benda yang dicarinya di bawah reruntuhan. Gulungan Zenjing. Tianxin memberikan gulungan itu kepada Tang Yulang. Tujuan selanjutnya adalah mencari sawu yang terdapat di luar gua Baimai. Sawu adalah sepasang umbi hitam dan putih dari tanaman rambat yang diurapi oleh roh Gunung Wudang. Butuh kekuatan batin yang cukup untuk menemukan sepasang umbi tersebut. Sawu dianggap sebagai obat mujarab pemanjang umur dalam keyakinan Tao. Di sisi lain, sang ibu yang sudah membaik merasa sangat senang dengan kehadiran Tang Ning. Dia sangat berharap gadis itu mau menjadi menantunya. Si ibu menghadiahkan sebuah baju tradisional Cina kepada Tang Ning dan menyuruhnya memakai baju tersebut. Su Heiyi yang sudah tidak mengkhawatirkan ibunya lagi, mulai mendapat pelatihan dari pendeta Si. Dia dilatih memahami jurus lohan tidur, sebuah ilmu rahasia yang amat langka. Jurus ini diciptakan oleh pendeta Chen Bo berdasarkan tulisan terakhir dari Zhang Sanfeng. Jurus ini mematikan kesadaran dan membangkitkan kemampuan alam bawah sadar menjadi sebuah kekuatan yang amat dahsyat. Hari ketiga pertandingan, Tang Ning tampil di pertarungan pertama. Akan tetapi para pendeta Tao sudah mencurigai Tang Yulang dan berusaha mencarinya. Paul Chen ternyata juga muncul di Gunung Wudang untuk mencari Tang Yulang. Tang Ning yang sedang bertarung tiba-tiba merasa ada yang salah, tapi dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa agar sang ayah tidak mengkhawatirkannya. Tang Yulang dan Tianxin segera meninggalkan arena untuk menghindar dari para pengejarnya. Sesampainya di puncak, mereka berpencar. Orang-orang Paul Chen terus mengejar Tang Yulang, sementara Tianxin dikejar oleh murid-murid Sekte Wudang. Mereka kembali bertemu dan memanfaatkan situasi. Mereka berhasil membenturkan murid-murid Wudang dengan orang-orang Paul Chen. Mereka sampai di kuil Baimai. Tapi seorang Dai sini memergoki mereka. Tianxin menghadapi pendeta wanita itu, sementara Tang Yulang terus mencari. Tang Yulang menemukan sebuah patung emas. Itu adalah patung Baimai yang merupakan perwujudan dari 8 saluran nadi di tubuh manusia. Tang Yulang segera menghampiri Tianxin, namun tiba-tiba Paul Chen dan anak buahnya muncul dan meminta barang di tangan Tang Yulang. Mereka kembali bertarung.
Walaupun kalah jumlah akan tetapi Tang Yulang dan Tianxin bisa menjatuhkan para pengeroyoknya. Kerjasama mereka berdua menghasilkan gerakan yang indah dengan kekuatan yang luar biasa. Puncak Gunung Wudang, Tang Ning dan Su Heiyi terlihat semakin akrab. Tang Ning menceritakan bahwa dia mengidap penyakit keturunan yang tidak bisa diobati. Nenek dan ibunya meninggal karena penyakit itu. Keinginannya sebagai ahli kungfu cuma satu, yaitu dapat mengikuti pertandingan bela diri dan tampil sebaik mungkin menghadapi lawan yang paling tangguh. Esok hari mereka akan bertarung di final. Dia meminta agar Su Heiyi tidak mengalah kepadanya dan menampilkan kemampuan terbaiknya. Malam itu Tang Yulang dan Tianxin mencari sawu di hutan depan Gua Baimai. Mereka harus menunggu roh Gunung Wudang muncul dan mengurapi tanaman rambat yang ada di sana. Tang Yulang kemudian bermeditasi. Tak lama Tianxin melihat ada cahaya yang berpindah di antara tanaman-tanaman rambat tersebut. Roh Gunung Wudang yang mereka tunggu. Roh itu berakhir pada 2 buah umbi yang kemudian diambil oleh Tang Yulang. Malam itu Tang Ning mencari ayahnya. Dia justru bertemu dengan Tianxin yang mengatakan bahwa Tang Yulang tidak akan kembali saat ini. Ada suatu hal yang harus dikerjakannya. Tang Ning ternyata sudah mengetahui bahwa sang ayah membawanya ke Gunung Wudang sebenarnya bukanlah semata-mata untuk mengikuti pertandingan. Tang Yulang ingin mencuri pusaka Sekte Wudang untuk mengobati penyakit keturunan yang dideritanya. Tianxin yang terharu memutuskan untuk menemani Tang Ning malam itu. Tang Ning yang merasa terhibur dengan kehadiran Tianxin memintanya untuk menikah dengan Tang Yulang. Dia merasa jika rencana sang ayah tidak berhasil, maka dia akan mati dan sang ayah akan sendirian. Dia ingin Tianxin menemani Tang Yulang hingga akhir hayatnya. Keesokan paginya Paul Chen menemui Bai Long. Ternyata Bai Long lah yang sudah membuat kedua peta harta di tangan Tang Yulang dan Tianxin. Dia berencana memanfaatkan kedua orang itu untuk mendapatkan ke-7 pusaka Wudang yang dicari. Dia amat yakin bahwa satu pusaka, yaitu manik-manik Ding Feng, sudah berada di tangan Yulang atau Tianxin. Pertandingan Tang Ning dan Su Heiyi pun dimulai. Tang Ning kembali mengingatkan Heiyi agar tidak mengalah. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada Tang Ning. Su Heiyi menjadi sangat khawatir, tapi Tang Ning tetap memaksanya untuk melanjutkan pertandingan. Akhirnya Su Heiyi memanipulasi pertarungan sehingga terlihat seakan-akan dia dikalahkan. Namun Tang Ning kehabisan tenaga. Malam itu Tang Yulang dan Tianxin memasuki Gua Baimai. Tinggal satu pusaka lagi yang belum didapatkan. Pedang Xuan Tian. Setelah mendapatkan pedang itu, Tang Yulang berencana mengambil penangkal petir di puncak Istana Wudang yang merupakan pusaka terakhir. Sedangkan manik-manik Ding Feng belum diketahui di mana rimbanya. Di sisi lain, Su Heiyi memohon agar Pendeta Si mau mengobati Tang Ning. Tang Yulang dan Tianxin juga sampai di sana dan menemukan Tang Ning yang sekarat. Walaupun tanpa manik-manik Ding Feng, Tianxin meminta Tang Yulang agar segera melakukan ritual pengobatan. Namun tanpa disangka-sangka, Bai Long muncul dengan tongkat penangkal petir yang sudah diambilnya. Serangan Tianxin dengan mudah dipatahkan, dan di ujung cambuknya ternyata adalah manik-manik Ding Feng yang dicari. Bai Long sengaja memancing kemunculan Tianxin untuk mendapatkan manik-manik Ding Feng yang dicarinya. Bai Long berencana menggunakan ke-7 pusaka itu untuk bertransformasi menjadi roh abadi, tingkat tertinggi dalam kepercayaan Tao.
Dia menghisap Paul Chen yang langsung musnah ketika memasuki medan energi tersebut. Pendeta Xi menyuruh Su Hei menggunakan kungfu tidur untuk memasuki alam transformasi Bailong. Dengan kekuatan alam bawah sadarnya, Su Hei berhasil menembus medan magnet tersebut. Su Hei dengan mudah dikalahkan, akan tetapi medan magnet itu terbuka. Bailong kembali mengambil manik-manik Dingfeng dan berusaha menyerap pusaka tersebut. Raga emas pun mewujud, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkannya. Tang Yulang melihat bahwa manik-manik Dingfeng belum menyatu dengan tubuh Bailong. Dia berusaha menghambat pergerakan pusaka sakti tersebut, tapi tidak mudah. Akhirnya benda sakti tersebut berhasil dikeluarkan. Bailong jatuh tidak sadarkan diri. Dengan manik-manik Dingfeng, Pendeta Xi mengobati Tang Ning. Gadis itu pun berhasil diselamatkan. Tapi Tianxin yang mengalami luka dalam justru tumbang. Dia berpesan kepada Tang Yulang. Dia ingin meninggalkan pedang Xuan Tian yang merupakan pusaka keluarga Tian tetap berada di Gunung Udang. Kemudian Tianxin pun tewas. Tang Yulang amat bersedih. Sesungguhnya dia sudah mulai jatuh cinta pada gadis cantik itu. Ketika matahari pagi terbit, sinarnya menerpa pedang Xuan Tian. Sesuatu pun terjadi. Cahaya itu mengurapi tubuh Tianxin yang entah bagaimana tiba-tiba membuatnya menjadi bangkit kembali. Tang Ning memeluknya dengan sukacita, dan sepertinya keinginan Tang Ning untuk mendapatkan pengganti ibunya terkabul. Dan film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam bahasan-bahasan film selanjutnya. See you guys!